apakah ini bentuk dari upaya intervensi aparat keamanan? Kami akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Pak Benny, Mas Usman. Selamat malam Mbak Cindy, Pak Benny. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mas Usman, ketika Rektor Unika Sugiyapranata Semarang diminta untuk membuat video yang berisi mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi, apakah ini bentuk intervensi dan intimidasi dari aparat keamanan kepada akademisi? Saya sependapat dengan Ibu Alisa Wahid yang mengatakan kalau ada arahan dari pihak kepolisian untuk Sivitas Akademika agar memberikan testimoni yang memuji kinerja Jokowi, itu adalah bentuk intervensi politik. Tentu intervensi ada dalam bentuk yang sifatnya berbeda-beda. Ada yang koersif, intimidatif, gitu. Ada juga yang persuasif. Nah, tadi Alisa dengan baik menjelaskan kalau seandainya pihak kepolisian ingin mendorong kondusivitas suasana pemilu, pemeliharaan keamanan yang lebih baik di dalam konteks pemilu, tentu itu akan jauh lebih tepat gitu ya. Dan saya kira tindakan-tindakan untuk melakukan katakanlah pemberian testimoni oleh Sivitas Akademika yang arahannya datang dari kepolisian, rasanya keluar dari tugas pokok dan fungsi kepolisian. Lebih baik kepolisian fokus pada pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat, pemeliharaan keamanan, termasuk juga mendeteksi kemungkinan-kemungkinan misalnya terjadi gangguan keamanan. Saya kira salah satu keprihatinan yang disampaikan Sivitas Akademika, sebagaimana yang disampaikan salah satu guru besar di Universitas Brawijaya, adalah kemungkinan terjadinya situasi chaos atau situasi benturan sosial di dalam konteks pemilu 2024. Tentu kita semua tidak menginginkan itu terjadi, tetapi pandangan Sivitas Akademika yang semacam itu adalah masukan yang sangat berharga untuk kepolisian yang harus didalami. Mengapa sampai ada perkiraan terjadinya kekacauan di dalam pemilihan umum 2024, terutama dalam pandangan pengajar universitas di Timur tersebut, adalah apabila pemilu ini dipaksakan berlangsung satu putaran dan memenangkan pasangan 02. Nah, tentu sebagai penjaga keamanan, pemelihara keamanan, kepolisian berkepentingan. Mengapa sampai ada prediksi semacam itu? Di wilayah mana kekacauan itu sangat mungkin? Nah, apa penyebabnya? Itu yang seharusnya didalami oleh kepolisian. Nah, polisi ketika meminta bahwa video seperti itu disebutkan sebagai imbauan agar pemilu 2024 berjalan damai sebagai cooling system. Apakah alasan ini bisa diterima? Tentu saja sekilas itu masuk akal, tetapi tentu kita juga memiliki sumber-sumber informasi yang banyak di dalam pemerintah, di dalam partai politik, dan juga di dalam kepolisian. Dan belakangan memang semakin terdengar bahwa ada semacam operasi khusus atau semacam usaha untuk mengkondisikan keadaan, termasuk juga meredam suara-suara kritis di kampus agar tidak semakin eskalatif, dalam arti memanaskan situasi sehingga terjadi penggalangan massa. Nah, mungkin pihak kepolisian berkepentingan untuk mencegah penggalangan massa yang bisa mengganggu pemeliharaan keamanan. Nah, sebaiknya daripada mengarahkan pihak Sivitas Akademika untuk bertestimoni tentang Jokowi, sebaiknya pihak kepolisian membangun kerjasama dengan kampus untuk memetakan apa saja kerawanan pemilu. Bawaslu sudah memetakan, banyak lembaga sudah memetakan apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian, bagaimana kerjasama itu bisa dikembangkan. Jadi hal-hal yang semacam itu yang saya kira jauh lebih penting dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, di luar kepolisian, saya kira Bawaslu sangat diharapkan mengambil peran yang aktif gitu apabila ada usaha-usaha untuk katakanlah mengintervensi dunia kampus gitu ya, apalagi dalam bentuk intimidasi, yaitu harus dipersoalkan juga, apalagi kalau itu ada hubungannya dengan pemilu gitu ya, termasuk juga terhadap anggota katakanlah pendukung calon pasangan calon dari manapun lah, dari 01 dan 3 gitu. Baik, Pak Benny, apakah Kompolnas sudah menelusuri soal ini? Karena kan ramai pengakuan dari Rektor Unika Sugiyapranata Semarang, Jawa Tengah. Ya betul, jadi kami sudah merespon, kami sudah mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Polda Jawa Tengah untuk meminta informasi apa yang sesungguhnya terjadi
karena ada beberapa poin yang perlu kami gali dengan beredarnya masalah pernyataan dari Pak Rektor tersebut. Jadi kami masih menunggu nanti setelah ada jawaban kami bisa menjelaskan lebih lengkap. Jadi perlu sampaikan bahwa Polri memang melaksanakan kegiatan cooling system ini dilakukan seluruh jajaran dalam rangka membangun komunikasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pihak-pihak lain untuk mengajak bersama-sama mewujudkan situasi yang kondusif dalam rangka pelaksanaan kampanye ini. Nah, dalam hal ini cara yang digunakan itu menjadi penting. Komunikasi yang dibangun menjadi penting. Saya melihat untuk sementara ini ya, berdasarkan keterangan atau penjelasan dari Pak Rektor, di sana melalui WA atau melalui handphone. Jadi tidak bertemu langsung, tidak komunikasi langsung. Ini salah satu kelemahan. Karena dengan bertemu langsung tentunya akan lebih clear ketika menjelaskan, dan disitulah akan terjadi dialog. Pak Beni, Pak Beni, ketika itu disebutkan untuk upaya cooling system untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas, tapi mengapa video yang diminta adalah mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo? Adakah hubungannya antara konten isi video dengan tujuan cooling system? Nah, ini tentunya dalam hal ini kalau kami melihat, kami akan menunggu nanti penjelasannya dulu ya, supaya kami ada pegangan apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi yang perlu kami stressing di sini adalah seluruh anggota yang diberi tugas untuk kegiatan cooling system ini harus dibekali dengan arahan-arahan, beri contoh bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana meyakinkan, kemudian juga apa saja yang harus disampaikan. Ini penting. Contoh, ketika akan bertemu rektor, yang diutus lebih baik alumni, lebih baik mereka-mereka anggota Polri yang lulusan S2, S3 kan banyak sekali dari jajaran Polri itu yang alumni. Kalau tindakan itu, kalau tindakan itu seperti yang terjadi pada Rektor Unika Sugio Pranata disebut atau dinilai sebagai intervensi dan intimidasi dari aparat kepolisian, apa tanggapan Anda? Sekali lagi kami harus menunggu penjelasannya itu apa yang terjadi. Ketika itu komunikasi via WA, tentunya ada bukti jejak digitalnya. Itu juga menjadi bukti apakah seperti itu. Kalau terkonfirmasi nanti langkahnya apa. Apakah ini dapat arahan dari atasannya dan sebagainya. Ini kami selaku pengawas eksternal akan menggali ke sana. Sehingga nanti betul-betul kita semua tentunya berharap bahwa aparat kepolisian bertindak netral dan profesional. Khususnya ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam konteks pelaksanaan pemilu seperti cooling system, kemudian operasi mantap berata dan sebagainya. Oke, Mas Usman, Anda melihat ini apakah tidak hanya satu yang ini kan keluar dari Unika Sugio Pranata yang kemudian mengakui bahwa ada permintaan untuk membuat video seperti itu. Anda melihat ini tidak hanya satu tapi seperti fenomena gunung es begitu? Ya, bisa jadi ini yang satu fenomena gunung es. Apalagi kalau kita baca di media massa, misalnya Profesor Harkristuti Harkrisnowo, salah satu guru besar di Universitas Indonesia, menyampaikan adanya intimidasi. Nah, tetapi dalam kasus ini tidak secara eksplisit disampaikan dari pihak kepolisian, melainkan dari kata Bu Harkristuti adalah angkatan. Dengan kata lain, kemungkinan besar anggota TNI. Nah, ini tentu sangat sama sekali tidak kita inginkan. Dugaan saya, dorongan untuk memuji kinerja pemerintah Jokowi adalah untuk menaikkan semacam political approval rating atau kepuasan terhadap pemerintah Jokowi. Dan ini bisa jadi dilakukan untuk mendongkrak stagnasi keterpilihan Prabowo 02 yang berpasangan. Anda melihat ada hubungannya ke sana? Ada hubungannya. Bagaimanapun juga perdebatan di kalangan para ilmuwan politik adalah para pendukung 02 kebanyakan merupakan pendukung yang bermigrasi
dari pendukung Jokowi menuju pendukung anaknya dan sulit untuk mendongkrak misalnya keterpilihan dari 02 dalam hal ini calon presiden. Sementara Pak Jokowi sepertinya ingin memaksakan bahwa pemilihan presiden ini berlangsung satu putaran dan kalau dipaksakan, saya kira akan sangat sulit dihindari terjadinya kecurangan-kecurangan. Dan bisa jadi prediksi seorang pengajar di Universitas Brawijaya bahwa akan terjadi kekacauan itu bisa terjadi dan ini akan merugikan kita semua. Merugikan manusia. Bisa dijelaskan kepada kami apa benang merahnya ketika ada permintaan video mengapresiasi kemudian Anda hubungkan dengan ini dukungan kepada pasangan calon tertentu? Kita tahu bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe di dalam pemilu. Dari mulai putusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan anaknya, yang jelas terbukti melanggar kode etik secara berat, juga putusan KPU yang dianggap melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menguntungkan calon wakil presiden yang merupakan anak dari presiden, dan usaha presiden untuk memastikan pemilu ini berlangsung satu putaran. Kalau kita lihat dari angkanya, misalnya Roy Morgan Survey, itu hanya 40% Prabowo, tidak mungkin berlangsung satu putaran. Dalam 2014-2019, Jokowi harus mencapai 67-70%, seperti juga di era SBY. Dan itu pun di dalam faktanya, hasil katakanlah quick count atau exit poll itu pada akhirnya hanya 50%. Jadi untuk memenangkan satu putaran, tidak mungkin kecuali dengan kecurangan. Dan mungkin ini yang dimaksud oleh pengajar Universitas Brawijaya akan menimbulkan kekacauan sosial. Dan saya kira seharusnya itu dicegah. Sebaiknya dua putaran memang akan mahal dan saya dengar Pak Jokowi khawatir bahwa putaran kedua akan menghabiskan uang sebesar 14 triliun. Tapi kalau 14 triliun itu katakanlah diselamatkan, tetapi ada banyak ongkos sosial, kekacauan, kerusuhan, kerugian harta benda masyarakat, jatuhnya korban jiwa, tentu tidak sebanding. Nah, ini yang harusnya menjadi pokok perhatian dari kepolisian, karena kepolisian berkewajiban untuk menjaga atau memelihara keamanan, memastikan bahwa masyarakat dilindungi, memastikan netralitas dirinya, karena undang-undang melarang kepolisian untuk berpihak. Dan sekarang ini suara-suara kritis kampus ini karena presiden dipandang menyalahi prinsip-prinsip konstitusi. Jadi saya kira kepolisian harus mengerti situasi ini dan saya percaya bahwa banyak sekali anggota kepolisian yang resah kalau kepolisian ini didorong berpihak kepada pasangan calon tertentu. Jadi saya minta kepada Kapolri untuk tidak membawa kepolisian untuk mendukung pemerintah Jokowi dan khususnya mendukung pemenangan pasangan calon. Baik, Pak Benny, bagaimana Kompolnas bisa menjamin juga atau meyakinkan bahwa polisi memang akan netral, Polri akan netral di pemilu 2024 seperti yang diharapkan oleh Mas Usman? Singkat saja, Pak. Ya, yang pertama kami secara proaktif bila ada isu yang beredar tentang ketidaknetralan, kemudian tentang alat peraga yang dipasang di tempat yang ada kaitannya dengan Polri, kami segera melakukan klarifikasi, kemudian juga mendorong untuk segera permasalahannya itu di-clearkan sehingga masyarakat supaya jelas duduk permasalahannya. Kami ke depan terus mengawal Polri, kemudian juga kami selalu mengingatkan hal-hal yang rawan di tengah sorotan masyarakat. Polri harus ekstra hati-hati dalam melangkah atau melakukan berbagai kegiatan agar tidak multitafsir. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Benny, terima kasih juga Mas Usman sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.